Bismillahirrahmanirrahim. Subscribe, like, and share. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mardiyyin wa ala man itabal huda bid'awati bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa lanjutkan kembali ya, kajian kita membahas ya, tentang urgensi dari thaharah ya. Ketika kita berbicara tentang urgensi dari thaharah ya, tentunya kita melihat kembali apa yang sudah disampaikan oleh para ulama ya. Kenapa para ulama memposisikan thaharah ya itu di dalam pembahasan pertama ya, sebelum pembahasan tentang sholat ya. Karena thaharah adalah pembuka sholat ya, sekaligus syarat sahnya sholat ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah ya, di mana Rasul menyatakan bahwa miftahus sholati at-tahur ya. Kunci sholat adalah bersuci. Wa tahrimuha at-takbir. Ya. Kemudian pengharamannya adalah takbir, wa tahlilaha at-taslim ya. Kemudian penghalalannya adalah salam. Kemudian juga di dalam riwayat yang lain ya, di dalam hadis Muslim disampaikan bahwa at-tahuru satrul iman. Bersuci adalah setengah dari iman. Nah, kalau ada ungkapan yang sering kita dengar an-nadzafatu minal iman, itu bukan hadis ya, tapi itu hanya kalimat hikmah atau kata hikmah ya. Tapi kalau yang ada di dalam hadis ya, ini potongan dari hadis yang cukup panjang. Di dalam hadis yang cukup panjang itu di situ ada redaksi at-tahuru satrul iman. Bersuci adalah setengah dari iman. Ya. Maka ketika kita berbicara tentang thaharah ya, tentunya ini sesuatu yang sangat mendasar ya dalam kehidupan seorang muslim ya, sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 222, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Nah, jadi berkenaan dengan thaharah ya. Kenapa thaharah itu menjadi sangat urgen ya di dalam kehidupan seorang muslim? Karena itu akan mempengaruhi keabsahan ya di dalam melakukan satu aktivitas. Salat harus posisinya thaharah. Begitu juga ketika tawaf juga harus posisinya dalam posisi thaharah bersuci. Kemudian juga tidak hanya sebatas hal-hal yang berkaitan dengan sholat atau hal-hal yang berkaitan dengan tawaf. Bahkan disunahkan untuk apa? Untuk senantiasa dalam posisi berthaharah. Jadi kalau kita lihat ya, kisah-kisah para sahabat ya, ada yang sepanjang hidupnya dia selalu dalam posisi berthaharah. Mau tidur ya, dia bersuci dulu, bangun tidur bersuci lagi, kemudian ketika ke kamar mandi, keluarnya juga dalam kondisi bersuci. Tentunya dia akan punya satu penilaian yang
yang berbeda. Ya. Ketika apa? Ketika seseorang itu dalam posisi bersuci. Apalagi kalau kita lihat dalam konteks saat ini ya, pandemi. Ya. Kebersihan ini kan menjadi sesuatu hal yang sangat fundamental. Ya. Maka kita akan dapati di setiap tempat ya, pasti di sana ada keran air, kemudian di sana ada sabun ya untuk cuci tangan. Ya, artinya itu adalah sesuatu hal yang menjadi kebutuhan pada saat ini. Ya. Dan ini dari awal Allah sudah memberikan satu arahan kepada umat. Ya. Untuk apa? Untuk senantiasa bersuci. Kenapa? Karena taharuf pada hakikatnya adalah fitrah manusia. Ya. Jadi kalau kita lihat di berbagai negara, ya, khususnya yang mereka yang sudah teratur ya, maka tentunya kebersihan itu sangat kelihatan sekali. Ya. Nah ini dari pengalaman di beberapa negara yang sempat saya kunjungi, ya, itu luar biasa ya, penjagaan terhadap sampah itu begitu luar biasa, termasuk juga penjagaan terhadap puntung rokok. Ya. Jadi orang tidak bisa begitu saja buang ya puntung rokok. Ya. Kalau di Singapura dendanya $500, ya. Kalau di Hong Kong dendanya $1.300. Ya. Jadi artinya apa? Kebersihan ini menjadi satu hal yang dibutuhkan oleh manusia. Cuma keindahan dari ajaran ini kadangkala justru ditutup oleh orang Islam. Maka ada seorang ulama ya memberikan catatan bahwa apa? Al-Islam mahjub bil muslimin. Bahwasanya keindahan nilai-nilai Islam itu mahjub, tertutup oleh apa? Oleh tingkah laku orang Islam yang tidak melaksanakan ajaran Islam secara benar. Ya. Dan ini tidak hanya terjadi di Indonesia ya, di Timur Tengah pun terjadi ya. Bahkan suatu saat saya pernah ditanya oleh orang Barat ya, kenapa kok tembok terminal itu begitu buram ya? Kenapa? Karena hampir tiap hari ditembak oleh supir-supir bus gitu ya. Sehingga baunya luar biasa. Kenapa? Karena ajaran Islam tidak dipakai di dalam kehidupan. Maka tidak salah kalau kemudian ada intelektual Muslim menyatakan bahwa al-Islam mahjub bil muslimin. Bahwa keindahan nilai-nilai Islam itu mahjub, tertutup oleh apa? Tingkah laku orang Islam yang dia tidak mengimplementasikan ajaran Islam dalam kehidupannya. Ini yang kemudian terjadi pada saat ini dan kita tidak perlu menutup mata karena ini adalah sebuah realitas. Bahkan saya punya pengalaman di pondok pesantren ya, yang tradisional ya. Mudah-mudahan sekarang sudah tidak lagi ya. Jadi kalau sholat itu semua celana itu dilepas di pinggir-pinggir masjid itu. Ya, akhirnya kan menjadi pemandangan yang tidak sedap ya. Ini yang sempat saya alami ketika saya di satu pondok tradisional di Jawa Timur. Ya. Jadi mereka sholat pakai sarung, kemudian celananya dan celdamnya dilepas, kemudian ditaruh di pinggir-pinggir masjid itu. Nah, ini kan bisa kita bayangkan kalau itu kemudian pada saat ini ya, karena waktu itu di tahun 80-an ya, mungkin karena belum ada media ya, sehingga tidak terekspos. Kalau kemudian terekspos kan, bagaimana? Mana malunya kita sebagai seorang Muslim. Maka kebersihan dalam Islam itu memiliki dua dimensi. Ya. Yang pertama adalah dimensi batin, ya. Itu kebersihan atau kesucian jiwa. Ya. Maka di dalam surat Asy-Syams Allah sampaikan wan nafs wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Ya, di sini Allah kemudian menekankan qad aflaha ya. Sungguh berbahagialah orang yang zakkaha ya, yang berhasil mensucikan jiwanya. Kenapa? Jiwa itu disucikan karena ini berkaitan dengan perilaku, berkaitan dengan sikap ya. Kemudian yang kedua adalah dimensi lahir. Ya. Jadi secara bahasa atau secara lahir berarti apa? Bersih dari kotoran ya. Baik secara fisik ya, seperti bersih dari apa? Dari air kencing atau dari najis ya. Maupun secara maknawi ya. Suci dari apa?
aneka ragam penyimpangan. Maka ini yang kemudian harus kita cermati bahwa di dalam konteks kebersihan ya, itu ada dimensi batin dan juga ada dimensi lahir. Ya. Sehingga dua-duanya ini akan memberikan satu dampak. Ya. Maka ada ungkapan ya, di negeri orang ya, menyatakan mensana incorpore sano. Dalam jiwa yang sehat ya, dia akan ada pada jasmani yang sehat. Artinya apa? Kesehatan jiwa itu sangat mempengaruhi kondisi kesehatan jasmani. Bahkan ada satu hal yang menarik ya, sebuah penelitian yang menyatakan bahwa ketika seseorang itu hatinya bersih, ya, dia selalu berhusnudzon dengan orang, dia jauh lebih baik atau lebih memiliki daya imun, ya, lebih baik daripada mereka yang penuh dengan kebencian. Kenapa? Ketika orang humble, ya, dia akan menguatkan daya imun tubuh. Ya, karena perasaan bahagia itu kemudian ditransfer ke otak sebelah kiri dari otak, kemudian otak sebelah kiri otak itu mentransformasi ke salah satu bagian ya, yang kemudian memberikan dampak kepada daya imunitas tubuh yang dimiliki oleh seseorang. Maka begitu juga ketika kondisi kejiwaannya labil, ya, mudah berkeluh kesah, maka itu juga nanti akan ditransformasikan, kemudian dampaknya apa? Ketahanan tubuh berkurang. Ya. Kalau yang orang yang selalu optimis, itu ketahanan tubuhnya meningkat, tapi kebalikan ketika orang itu mudah berkeluh kesah, ya, kemudian dia mudah mengeluh, ya, maka yang terjadi adalah mengurangi daya imun. Ya, sehingga karena daya imunnya berkurang, sudah tentu dia akan lebih mudah terkena penyakit. Ini kaitannya dengan toharoh ya, yang merupakan bagian dari hal yang sangat mendasar dalam kehidupan seorang muslim. Ya. Kemudian ada dua istilah ya yang perlu kita kenali ya, kaitannya dengan toharoh ya. Ya. Jadi kaitannya dengan toharoh ya, yang berkaitan dengan batin ya. Ini kan berkaitan dengan apa yang ada di dalam hati seorang manusia. Maka Rasul selalu mengingatkan innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu sangat berkaitan dengan niat. Kata niat itulah nanti akan menentukan satu hal yang ada di dalam aktivitas ya, kegiatan. Ya. Jadi niat ini nanti akan memberikan dampak. Dampaknya apa? Apa yang dilakukan itu hanya kebiasaan atau apa yang dilakukan itu akan memberikan nilai ibadah. Nah, maka kesucian batin ya, itu menjadi satu hal yang sangat apa? Sangat mempengaruhi amal. Kalau kemudian yang terjadi adalah syirkuniyah, ya, syirik niat, maka ketika melakukan sesuatu tujuannya bukan lagi untuk mardhatillah, mencari keridhaan Allah, tetapi yang terjadi agar dilihat oleh orang. Ya. Jadi ketika seseorang itu melakukan satu amal karena niatnya ingin ya, agar dinilai orang, oh dia orang yang rajin ke masjid, oh dia orang yang selalu tampilannya bersih. Ya. Ini tentunya akan sangat berpengaruh dan berkaitan dengan catatan amal. Maka perlu di sini bagaimana kita tazkiyah ya, selalu berusaha untuk mensucikan dengan cara apa? Dengan cara tasdi dunia. Bagaimana kita selalu berusaha untuk memperbaharui niat ya. Ketika di sana ada hal-hal yang mengganggu ya. Bagaimana kemudian kita berusaha untuk tasdid ya, memperbaharui niat lagi. Agar ketika kita melakukan sesuatu betul-betul kita melakukan hanya karena Allah dan untuk Allah. Ya, karena kita sudah membangun komitmen, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Artinya kita sudah membangun komitmen bahwa dinamika kehidupan kita semuanya hanya karena Allah dan untuk Allah.
Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan kesucian lahir ya. Maka kalau kita memaknai ya kesucian lahir ya, di sana ada istilah hadas dan najis. Nah, ini yang seringkali rancu ya di dalam membedakan istilah hadas dan najis. Ya. Jadi kalau hadas itu adalah kondisi seseorang ketika ada sesuatu yang keluar dari salah satu dari dua jalan. Apakah dari depan, apakah dari belakang, apakah berupa bau, apakah berupa benda padat, ataupun berupa cairan. Nah, jadi kondisi seseorang. Ya. Jadi, aduh saya berhadas. Ketika ada orang menyatakan, aduh saya berhadas. Artinya apa? Ada situasi, ada kondisi, sesuatu yang keluar. Apakah karena apa? Kentut misalnya kan. Nah, jadi ada sesuatu yang keluar. Ya. Kemudian ada kalanya orang yang bersin atau batuk, kemudian diikuti apa? Cairan. Nah, yang ada di depan. Nah, ini juga berkaitan dengan najis. Jadi kondisi ini ya yang kemudian disebut dengan apa? Hadas. Kondisi seorang ketika ada sesuatu yang keluar dari salah satu dari dua jalan, maka itu dinamai dengan hadas. Nah, kemudian sesuatu yang keluar itulah yang disebut najis ya, air kencing atau kemudian apa? Tinja. Ya. Maka definisinya najis adalah sesuatu kotoran yang keluar dari salah satu di antara dua jalan, ya, ataupun yang berasal dari benda najis, ya, misalnya kotoran binatang, ya. Nah, itu adalah benda najis. Ya. Ini harus kita bedakan istilah hadas dan najis, ya. Sehingga ketika kemudian kita membedakan istilah ini, maka kita akan tahu, oh ternyata hadas itu adalah berkaitan dengan kondisi, ya. Kondisi yang terjadi pada diri seseorang, ya, itu disebut dengan hadas. Kalau najis adalah bendanya, ya, benda yang dikeluarkan, ya. Oke. Kemudian berkaitan dengan taharah, ya, bersuci. Di sana memang ada beberapa istilah-istilah ya yang disampaikan oleh para ulama ya. Di kalangan Syafi'iyah ya, jadi pengikut Imam Syafi'i ya, mendefinisikan toharoh itu adalah mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Ya. Termasuk di dalamnya apa? Tayamum. Kemudian kalau kalangan Malikiyah dan Hanabilah ya, memberikan definisi toharoh itu dengan apa? Menghilangkan sesuatu yang menyebabkan terhalangnya sholat. Ya. Jadi kalau yang disampaikan oleh ulama dari kalangan Syafi'iyah, mendefinisikan toharoh itu dengan mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Ya. Sementara kalangan Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikan toharoh itu dengan apa? Menghilangkan sesuatu yang menjadikan halangan untuk melaksanakan sholat. Maka kalau kita melihat dari apa yang berkaitan dengan taharah, maka ada beberapa hal yang kemudian bisa kita sampaikan. Yang pertama, taharah adalah sebagai pembuka pintu keberkahan. Ya. Kita mau belajar ya, taharah dulu dan posisi taharah, kita mau baca Al-Qur'an, ya, taharah, ya, kemudian kita mau melakukan aktivitas-aktivitas kita bertoharoh. Artinya apa? Toharoh membuka pintu keberkahan. Karena apa? Karena posisi kita dalam posisi suci. Sehingga ketika kita dalam posisi suci, ya, insya Allah Allah akan berikan pintu keberkahan kepada kita. Kemudian yang kedua tentunya sebagaimana yang sudah di awal ya kita sampaikan bahwa miftahus sholat at-tahur, ya. Kunci daripada sahnya sholat itu adalah bersuci.
Nah, jadi ini berkaitan dengan apa? Syarat sahnya. Ya. Apakah syarat sahnya sholat? Apakah syarat sahnya melaksanakan tawaf di Ka'bah? Jadi yang kaitannya dengan syarat sah. Jadi taharah itu syarat sahnya melaksanakan sholat. Kemudian juga syarat sahnya ketika seseorang melaksanakan tawaf. Ya. Sehingga ketika baru 2-3 putaran kok batal, berhadas, ya dia harus apa? Kembali lagi bersuci. Ya. Karena tidak sah seseorang yang melaksanakan tawaf itu dalam posisi hadas. Lain halnya ketika sa'i. Kalau sa'i boleh. Tapi kalau tawaf ya syarat sahnya adalah suci. Kemudian yang ketiga, tohara akan menyelamatkan manusia dari azab kubur ya. Nah, ini sebagai mana hadis yang sudah sangat sangat populer ya. Ketika suatu saat Rasulullah bersama para sahabat melewati satu kuburan, kemudian beliau sampaikan, innahuma yu'adzibani. Sesungguhnya penghuni 2 kuburan ini sedang diazab oleh Allah. Maka kemudian para sahabat bertanya, wa ma yu'adzibani fi kabir. Jadi Rasulullah kemudian menyampaikan bahwa mereka berdua diazab karena suatu perkara yang besar. Kemudian diantaranya apa? Amma hadza wa kana la istatas. Ya, la istanzih min baulihi. Ya. Kemudian yang satu ini karena tidak membersihkan diri ya, dari air kencingnya. Nah, ya, ini satu riwayat yang sudah sangat populer sekali. Ya, artinya ketika seseorang itu dalam posisi suci, ya, maka dia akan terjaga ya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wajibani. Jadi di dalam konteks taharah maka ini akan memberikan satu dampak ya, yang berkaitan dengan apa yang nantinya akan didapatkan. Maka dalam hal ini para sahabat kemudian berlomba-lomba untuk selalu berusaha bersuci di dalam berbagai macam kegiatan. Kenapa? Karena dengan toharoh akan dibukakan oleh Allah pintu keberkahan. Dengan toharoh akan menjadi syarat ya sahnya ibadah ya sholat. Kemudian dengan toharoh ya juga akan menyelamatkan manusia dari azab kubur. Maka toharoh menjadi sangat penting ya dalam Islam, baik itu toharoh secara hakikat ya, yaitu toharoh mensucikan pakaian, badan, tempat sholat dari najis ya, maupun toharoh dalam aspek hukum ya, yaitu mensucikan anggota badan ya, dari hadas ya, dan mensucikan seluruh tubuh dari najis. Ya, ini merupakan sesuatu hal yang sangat berkaitan dengan syarat sahnya sholat. Maka ketika seseorang itu senantiasa bersuci, ya, maka dia akan bisa mendapatkan 3 hal ya. Yang keberkahan, kemudian juga ketika satu saat dia akan melaksanakan sholat, dia tidak lagi perlu berwudu karena dia masih dalam posisi suci. Kemudian juga akan mampu menyelamatkan manusia dari azab kubur. Maka dalam kaitannya dengan toharoh ya, khususnya toharoh yang kaitannya dengan tazkiyatun nafs ya, mensucikan jiwa ya. Ini sangat berkaitan dengan karakter, sangat berkaitan dengan hal-hal yang ada pada aktivitas ya atau dinamika kehidupan manusia. Maka ketika nilai-nilai toharoh ini difahami secara baik ya, maka toharoh ini akan memberikan dampak ya kehidupan ya. Meskipun toharoh itu tidak menyulitkan ya, karena bertoharoh adalah sesuatu yang mudah ya, misalnya dengan berwudu ya. Nah, ini kan toharoh yang mudah.
tidak membutuhkan banyak energi. Kecuali ketika toharoh dari hadas besar. Nah ini, kenapa harus menyiapkan air yang cukup. Nah, ketika toharoh ini menjadi satu pintu keberkahan di dalam beraktivitas, maka bagaimana aktivitas-aktivitas itu ketika dibuka ya atau diawali dengan toharoh, tentunya ini akan menjadi pintu ya keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam transaksi ya. Nah, ketika transaksi itu dilakukan dalam posisi toharoh bersuci ya, maka insya Allah keberkahan itu akan Allah berikan di dalam apa? Di dalam transaksi yang kita lakukan. Misalnya kita jual beli ya. Ketika jual beli kemudian kita awali dalam posisi toharoh ya. Tentunya keberkahan itu akan muncul dari apa? Dari toharoh yang kita lakukan. Begitu pula kaitannya dengan ketika kita mengkaji ya satu ilmu. Ya. Ketika posisi kita toharoh ya, meskipun itu tidak berkaitan dengan syarat sahnya menuntut ilmu, tapi itu berkaitan dengan keberkahan ilmu yang akan kita tuntut. Maka toharoh itu bisa kita lakukan di dalam berbagai macam aspek kehidupan. Kayaknya tidak semata-mata ketika kita akan melaksanakan sholat. Ya. Meskipun sholat sudah ada ketentuannya. La sholata bihori tahurin. Ya. Tidak sah sholat seseorang kalau dia tidak dalam kondisi bersuci. Maka disinilah ya, toharoh ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan seorang muslim, apalagi dalam konteks saat ini. Dalam masa pandemi ini kan menjadi sesuatu hal yang sangat apa? Sangat mendasar sekali. Ya. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan kebersihan ya, atau hal-hal yang berkaitan dengan kesucian ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Oleh karenanya, bagaimana kita berusaha untuk apa? Untuk mengkondisikan ya dalam kehidupan kita dalam posisi toharoh. Sehingga bagaimana orang yang bertoharoh tentunya dia akan memiliki satu keleluasaan ya di dalam melakukan aktivitas-aktivitas. Karena apa? Karena dengan bertoharoh orang akan merasakan kenyamanan ya ketika melakukan aktivitas. Nah, beberapa hal yang berkaitan dengan urgensi dari toharoh ya, yang ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan seorang muslim ya. Karena ketika toharoh ini kemudian dipahami betul ya, di mana dua aspek tadi, toharoh secara batin ya, dan juga toharoh secara fisik ya, secara jasmani. Karena dua hal itu akan saling menguatkan ya, satu dengan yang lain. Ketika seseorang itu suci hatinya, maka dia akan berpengaruh dengan perilaku, berpengaruh dengan sikap ya, ketika melakukan sesuatu. Ya. Begitu juga rezeki. Ya. Rezeki itu ketika rezeki itu diberikan Allah keberkahan, karena apa? Karena diawali dengan apa? Dengan posisi toharoh. Sehingga rezeki yang didapatkan, kemudian rezeki yang mendapatkan satu keberkahan. Jadi rezeki yang mendapatkan satu keberkahan, sehingga dengan adanya keberkahan itu, maka seseorang akan menggapai ya, satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seringkali persoalan keberkahan ini yang kurang mendapatkan perhatian ya. Padahal keberkahan ini akan memberikan dampak ya yang sangat kompleks ya. Misalnya kebersihan di dalam melakukan transaksi misalnya.
ketika transaksi itu dilakukan dengan cara-cara yang bersih, maka Allah berikan keberkahan, meskipun misalnya keuntungannya tidak banyak, tetapi menjadi sesuatu yang nyaman untuk dinikmati. Begitu pula ilmu ya. Ketika ilmu itu diberikan, ketika posisi dalam posisi toharoh, maka keberkahan yang diberikan apa? Diberikan kemudahan. Ya. Maka kemudian keberkahannya dengan apa yang didapatkan? Dengan kemudahan untuk mendapatkan pesan-pesan yang disampaikan. Ya. Maka doa yang disampaikan oleh Nabi Musa, ya, Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam bilisani yafqahu qauli. Artinya ini nilai-nilai keberkahan yang kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika berhubungan, ya. Ketika berhubungan suami istri, misalnya ketika dalam posisi toharoh, maka keberkahan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kemudian diwujudkan? Misalnya kemudian Allah berikan generasi yang soleh dan solihah. Ini kan kaitannya dengan keberkahan yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, berapa banyak orang yang melalaikan ya, aspek toharoh ini, akhirnya apa? Tidak mendapatkan satu kenikmatan di dalam kehidupan. Karena apa? Karena tidak peduli dengan persoalan keberkahan. Ya. Bahkan ada ungkapan, wah nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal katanya. Kenapa? Karena orang sudah menutup. Ya. Maka Allah sampaikan, fi qulubi marad, fazadahumullahu maradha. Kalau hati manusia itu sudah sakit, ya, karena sudah tidak peduli lagi dengan keberkahan yang diberikan oleh Allah, fazadahumullahu maradha. Maka Allah akan menambah ya, ketertutupan hati tadi. Ya. Karena aspek toharoh ini tidak diperhatikan. Ya. Padahal toharoh itu sebagai apa? Pembuka pintu keberkahan. Ini seringkali sebagian orang lupa ya, bahwa di dalam bertoharoh ini juga ada aspek-aspek lain yang akan menyertai. Ya, jadi bukan hanya berkaitan dengan syarat sahnya saja ketika kita melakukan satu ibadah, tetapi di sisi lain ada nilai-nilai yang mengikut ya ketika seseorang itu berusaha untuk toharoh ya, toharoh lisannya, toharoh hatinya ya, maka tentunya akan berbeda ya. Ketika upaya-upaya pensucian itu terus dilakukan. Ya, maka Allah menegaskan bahwa Allah sangat menyukai ya, orang-orang yang taubat. Ya, Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Orang sangat disukai oleh Allah ketika apa? Terus berusaha untuk membersihkan jiwanya. Terus berusaha untuk membersihkan praktek-praktek di dalam kehidupannya. Apalagi sekarang kan pintu-pintu ya untuk kemaksiatan itu begitu luar biasa. Ya. Maka salah satu tameng ya atau salah satu upaya untuk kita tidak mudah terjebak ya dengan hal-hal yang menyimpang ya, maka toharoh ini menjadi salah satu cara untuk mengantisipasi berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Baik, inilah beberapa hal yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan urgensi toharoh ya. Kita akan lebih memperbanyak dialog atau kita bisa berdiskusi ya. Maka silakan untuk bisa menyampaikan di chat ya hal-hal yang pengen disampaikan ya, sehingga kita bisa saling share, kita bisa mengkomunikasikan apa yang kemudian menjadi hal-hal yang perlu dipertajam lagi atau hal-hal yang perlu diperkuat lagi kaitannya dengan urgensi toharoh ya, dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim ya. Karena toharoh ini menjadi satu basic ya, yang sangat mendasar sekali bagi kehidupan seorang muslim.